Halo teman-teman hobis diskus seluruh Indonesia, apa kabarnya? Halo teman-teman, all friends all around the world, hello ya. Ini mungkin baju yang sama ya dengan dua video sebelumnya. Kenapa? Karena sekalian rekam ya, sekalian rekam. Jadi manfaatin waktu, sekalian pasang kamera ya, otomatis bajunya sama ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting bobotnya, bukan soal baju saya ya, yang penting juga saya berbaju ya, nggak mungkin saya syuting nggak pakai baju, nanti saya bisa kena UU ITE ya. Nah, halo, jumpa lagi bersama channel Kaira Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Kenapa? Karena menurut saya sukses tidaknya kita piara, apalagi branding diskus, itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka yang piara ataupun breeding diskusnya akan sukses ya. Dan sebaliknya, ketika breeding diskusnya sukses, maka yang piara makin sukses ya. Oke. Nah, hari ini mengupas tentang harga ikan diskus ya. Ini sebenarnya bukan soal teknis piara ataupun breeding ya, harga ikan diskus. Saya termasuk banyak menerima pertanyaan tentang, malah ada yang WA saya sering juga, dia kasih lihat video ataupun foto ikan, terus dia nanya, kok ini harganya berapa ya, saya mau beli sama orang, kira-kira kemahalan nggak ya? Nah, ini hal yang susah untuk saya jawab kalau orang tanya. Saya nggak bisa jawab kalau soal orang nanya harganya berapa ini ya. Kenapa? Karena itu jualanan orang ya. Saya nggak mau mencampurin urusan jualan orang ya, seperti itu. Nah, terus juga saya pernah juga saya jual ikan saya sendiri. Waktu itu saya jual ikan saya, terus ada bilang, wah mahal amat kok ikan yang kau jual ya. Padahal biasanya ukuran 2 inci pasarannya segini, ukuran 3 inci pasarannya segini, ukuran 4 inci pasarannya segini ya. Ya betul ya, ada yang namanya harga pasaran ya, itu. Dan itu biasanya diskusnya pun juga pasaran. Pasaran maksudnya apa? Sorry, saya nggak bermaksud nyombong ya, saya hanya ingin men-sharingkan apa yang saya baca dan saya pelajari dan apa yang saya alami, dan saya coba ungkap fakta dan data ya. Saya dulu pernah waktu jalan-jalan ke mall, dan waktu itu saya kaget, saya lihat ada kemeja, saya lihat sebetulnya ya modelnya biasa aja, tapi pas saya lihat harganya, waktu itu saya lihat harga kemeja itu 15 juta ya. Saya bilang, gila, kemeja aja 15 juta ini. Matilah saya kalau mau belinya ya. 15 juta, nanti makainya keringetan, khawatir dicuci bakal rusak ya. Laundrynya tentu nggak bisa sembarangan nyucinya ya, seperti itu. Terus itu belum seberapa rupanya. Lihat-lihat tas, ada tas yang harganya puluhan juta ya. Gila bener, harga tas puluhan juta ya. Tapi teman bilang ada yang lebih mahal lagi, harga tas sampai 350 juta, 500 juta. Wow. Kalau harga tas sudah sampai 500 juta, hampir sama dengan harga mobil ya. Tapi memang ada, itu realistis ya. Seperti itu. Tentunya beda ya. Beda, udah pasti harga beda. Tentunya ada yang bikin itu beda ya. Terus apalagi ya, sepatu juga ada, sepatu yang harganya cuma mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, tapi ada yang harga sepatu sampai puluhan juta juga ya. Sepeda, nah sepeda juga ada harga yang sampai puluhan juta juga, ada yang sampai ratusan juta. Saya pernah waktu itu
pas lagi nunggu temen yang beli pempek. Waktu itu saya nganter sendiri, kebetulan lagi mau ke mall, jadi saya nganter sendiri sambil nunggu teman datang. Saya masuk toko sepeda, lagi hobi-hobinya sepeda. Jadi pas masuk ke sepeda saya lihat, wih, ini harga sepeda 55 juta. Waduh, ini harga sepeda 165 juta. Wow, saya bilang ini harganya sebegini gitu. Sedangkan sepeda yang saya punya harganya cuma paling 45 juta ya. Itu yang ini bisa puluhan juta, 55 juta, 165 juta. Wih, mahal sekali ini, saya bilang. Kalau saya pakai sepeda ini terus bersepeda pagi hari udah was-was duluan, gimana nanti kalau kena todong. Dasar punya alasan lagi ya. Kalau nggak punya duit itu punya alasan aja, mulai muncul-muncul alasan. Padahal nggak punya duit untuk bersepeda 165 juta ya. Tapi muncul alasan, waduh, nanti kalau pakai sepeda ini rawan lah, saya kena todong 150 juta, sakit lah, bisa bahaya. Enak kalau sepedanya diambil terus saya dilukain gimana ya. Biasa ya. Jadi kadang orang selalu punya alasan, gayanya aja, padahal nggak punya duitnya. Mau beli sepeda 165 juta. Gitu. Nah, sama ikan diskus pun itu memang ada yang namanya harga pasaran, tapi ada yang namanya harga yang sesuai kualitas ya. Memang mungkin 2 inci harga pasarannya mungkin ya, itu kalau mungkin, tapi nggak tahu di tempat yang teman-teman ataupun di online. Anggaplah harga pasarnya 100.000 yang 2 inci ya. Itu bisa jadi ada yang di bawah itu mungkin 80.000 ya, tapi bisa jadi ada yang di atas itu mungkin 2 incinya harganya 200.000, 300.000 ya. Nah, jadi sama seperti sepeda tadi, kemeja tadi, sepatu tadi, harga itu bisa bervariasi. Yang pasti tergantung dengan kualitas. Kalau saya nyebutnya itu yang pertama ya, harga ikan diskus itu tergantung dengan kualitas ya. Kualitasnya gimana ya? Bentuk bodinya. Kalau bentuk bodinya itu cakep, kalau saya nyebutnya cakep tuh maksudnya ada yang body itu 3 jenis. Kalau saya sebut ada body lonjong, body bulat, body tinggi, high body ya. Ada satu lagi body bulldog, cuma ini agak jarang, saya nggak cerita lah ya. Nah, namanya aja diskus, berarti bentuknya disc, seperti disc piringan bulat ya. Nah, otomatis harganya udah pasti beda dengan diskus yang bodinya lonjong seperti itu. Ya, jadi bisa jadi kalau harga diskus 2 inch pasaran, misalnya aja nih ya, saya nggak ngomong ini pasti, misalnya aja diskus 2 inci harganya 90.000, terus ada yang diskus 2 inci juga harganya 200.000 ataupun 150.000, itu sudah pasti karena ada perbedaan ya, perbedaan kualitas. Kalau di diskus ini bentuk bodinya, yang bulat itu mahal ya, lebih tinggi lah kalau saya nyebutnya. Mahal itu relatif ya, itu lebih tinggi. Dan terkadang juga yang high body itu juga lebih tinggi. Yang lonjong itu lebih murah ya. Kenapa? Karena yang lonjong itu secara populasi lebih banyak ya. Kalau mau diskus yang body bulat itu nggak gampang ternaknya ya. Ikannya benar-benar harus di treatment, perlakuan khusus. Kalau bisa jangan sampai sakit, sehingga bodinya tetap terjaga, dan tentunya dari indukan yang bagus juga ya. Seperti itu. Jadi harga itu bisa bervariasi tergantung dari kualitasnya. Terus yang kedua, ini saya cerita apa adanya aja. Yang kedua itu tergantung kualitas tadi ya, bentuk body, terus ikannya sehat atau enggak ya. Yang kedua itu tergantung dari penjualnya juga. Nah, apakah penjualnya butuh uang, ataukah dia mau pensiun dini ya. Kalau orang kadang mau pensiun dini, dia nggak mau ambil pusing, yang penting ikannya cepat lepas saja ya, cepat lepas, jual-jual semua. Kadang jualnya juga otomatis lebih murah ya. Tapi ada juga orang yang jual, dia punya strategi, dia nyebutnya pensi ya, agar orang berpikir, wah ini orang mau pensiun ini, ikannya murah ya. Jadi si penjual aja, wah ini saya mau pensi nih, saya jual murah ya, padahal belum tentu juga ya. Silahkan teman-teman belajar dan analisa sendiri ya. Ini saya cerita
menurut saya aja ya. Mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ya itu wajar ya. Kita namanya di sini zaman terbuka. Kalau saya sukanya keterbukaan ya. Yang buka-buka oke juga lah ya. Bercanda ya. Kita nggak ngomong yang buka-bukaan ya. Itu lain topiknya, keterbukaan ya. Jadi tergantung motivasi si penjual ya. Sama kayak orang jual rumah. Kalau orang jual rumah dia butuh duit, dia punya hutang, otomatis dia jual rumahnya biasanya motivasinya cepat laku karena dia butuh uang untuk melunasi hutangnya. Mungkin dia punya hutang di bank, daripada nggak punya uang lantas rumahnya disita, dia punya motivasi jual lebih murah ya. Jadi tergantung, harga itu tergantung dari motivasi si penjual. Terus yang ketiga, dari bisa jadi juga si penjualnya tidak tahu itu, jadi dia asal jual aja ya. Terus yang keempat, trennya ya. Kalau lagi tren, namanya barang lagi tren, itu biasanya harganya lebih tinggi daripada situasi normal seperti itu. Terus brand, balik lagi ke brandnya ya. Kalau si penjualnya punya brand yang udah ngetop, tambah lagi udah internasional, otomatis harga jual ikannya pun lebih tinggi. Kenapa? Karena dia merintis brand itu sendiri nggak mudah, dan biasanya ikannya udah pasti yang bagus punya yang dia jual ya, karena dia menjaga brandnya ya, seperti itu. Jadi dia cuma jual ikan yang bagus-bagus, yang ikan jelek dia nggak jual, makanya harganya juga bisa jadi lebih tinggi ya, karena memang ikan yang dijual juga bagus seperti itu. Nah, ngomong-ngomong ikan yang bagus itu yang bagaimana ya? Nah, saya akan coba ulas di video berikutnya tentang bagaimana sih diskusi yang bagus, dan itu sharing saja ya. Saya juga masih belajar. Saya baca dari buku-buku yang saya punya tentang bagaimana sih bentuk ikan diskus yang bagus, atau ikan diskus itu yang bagus yang bagaimana ya. Nah, saya akan sharing di video berikutnya. Nantikan selalu di channel Kayla Diskus. Sampai jumpa. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa.